Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ambalika dari kelas PAI 6A UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu materi berkaitan dengan mata kuliah soft skill. Saya akan menjelaskan goal setting dan life purpose. Apa sih yang dimaksud dengan goal? Goal adalah sasaran, di mana sesuatu yang hendak kita capai, umpamanya kayak kita menyelesaikan satu makalah ataupun skripsi tepat pada waktunya, lulus dalam ujian, berhasil menyampaikan presentasi dengan kelompok dengan baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, goal setting adalah proses menetapkan sasaran bagi diri kita sendiri gitu tuh. Goal yang lebih terinci dan berada di bawah kendali kita cenderung memunculkan usaha yang lebih besar daripada goal yang bersifat umum. Selanjutnya, goal setting juga merupakan suatu elemen yang membedakan antara satu sama lain. Misalnya, satu kelompok siswa dengan kelompok siswa yang lain. Siswa yang sudah menerapkan, yang di dirinya sudah ada menerapkan goal setting, itu merupakan siswa yang sudah termotivasi. Siswa yang sudah men-setting tujuan untuk belajar lebih termotivasi dan lebih aktif dalam mempersiapkan, mengawasi, dan mengulasi proses pembelajaran diri mereka sendiri. Sedangkan life purpose bisa diartikan sebagai life itu hidup, purpose adalah sama dengan tujuan. Jadi life purpose adalah tujuan hidup. Bisa dikenal dengan menentukan tujuan hidup. Menentukan tujuan itu sendiri memudahkan kita untuk mengetahui di mana kita harus berjuang, kemana kita harus menuju, tenaga kita, pikiran kita yang terarahkan gitu tuh. Dan pada akhirnya hidup lebih akan terasa lebih memiliki arti, akan memiliki produktivitas yang terukur dengan jelas dan lain sebagainya. Tujuan hidup akan membuat kita lebih fokus dengan semuanya. Itu menimbulkan rasa percaya diri dan termotivasi untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan tujuan hidup. Antara lain, yang pertama yaitu memahami hal yang diinginkan. Yang kedua, memahami hal yang membuat hidup kita gelisah. Dan yang terakhir, menentukan hal yang membuat kita bahagia. Selanjutnya, pentingnya goal setting dan life purpose dalam pembelajaran. Sebagian diri kita tahu bahwasannya goal setting dan life purpose itu merupakan suatu kaitan yang sangat penting untuk kita memulai suatu pembelajaran. Misalnya, tujuan kita hidup tuh akan seperti apa sih? Tujuan kita belajar tuh akan seperti apa sih gitu tuh. Sebaiknya kita sudah merancang gitu tuh, tujuan kita harus kemana tuh kita tuh harus tahu gitu tuh. Maka dari itu, life purpose atau goal setting dan life purpose itu merupakan keefektifan sebuah program pembelajaran yang dapat dilihat dari bagaimana guru dan siswa men-setting tujuan mereka masing-masing. Jadi banyak sekali keuntungan yang dapat kita peroleh, khususnya kita sebagai siswa gitu tuh. Jika tujuan disetting sedemikian rupa, keuntungan yang paling besar adalah ketika siswa memiliki peran dalam membentuk tujuan dan mereka termotivasi gitu untuk selalu mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan menyeting tujuan dapat menambah reaksi kognitif dan afektif siswa sebagai sikap yang dibutuhkan untuk mencakupi tujuan. Dengan goal setting juga, siswa dapat mengajukan proses monitoring dan proses evaluasi pembelajaran secara umum. Nah, jadi kesimpulannya, men-setting tujuan dalam pembelajaran mampu meningkatkan motivasi yang berbanding lurus dengan semakin bagusnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Untuk tetap fokus pada goal atau tujuan yang diimpikan, kita sebagai diri sendiri itu harus menerapkan yang pertama, yaitu perkecil goal dan tujuan kita agar bahwasannya ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka dari itu, mencapai tujuan tidak harus memulai dari yang terkecil gitu tuh. Yang terkecil lama-lama akan menjadi besar. Jangan kita kita berkeinginan yang tinggi gitu tuh. Jadi kita tuh
tidak akan mencapainya gitu tuh, bukan tidak akan ya. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu. Yang kedua, selalu fokus pada goal yang mungkin kita ingin capai. Sekecil apapun goal yang kita ingin capai, usahakan untuk fokus untuk memberikan hasil yang maksimal. Targetkan tujuan berikutnya. Dan yang ketiga yaitu batasi gitu, berikan batas waktu tertentu untuk setiap kali goal yang ingin dicapai. Dengan begitu kita akan semakin termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kegiatan pendukung lainnya, guna mencapai target sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, yang keempat, itu luangkan waktu gitu untuk diri kita sendiri, untuk memotivasi diri kita sendiri mengenai goal yang telah ditentukan. Bila perlu, tulis tujuan di beberapa tempat, misalnya kayak cermin gitu, yang tempat yang dimana kita tuh selalu melihat tempat itu gitu tuh. Jadi kalau misalnya tujuan kita nih hidup sebagai untuk apa gitu tuh, di situ tuh tertulis gitu. Misalnya pas kita berleha-leha nih, misalnya jadi kita tuh melihat cermin, oh iya ya, saya tujuan hidupnya kayak gini, kok saya bermalas-malasan gitu. Misalnya kalau misalnya sudah tujuan hidup itu sudah ada gitu, sudah ada yang terpenuhi satu di checklist gitu tuh, apa ya, jadi bahasanya kayak saya ini sudah mampu gitu tuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, hindari hal yang mengganggu fokus diri kita. Ketika kita memulai fokus untuk mengerjakan sesuatu yang mendukung goal kita, sebaiknya jauhi hal-hal yang menjadi pengganggu gitu tuh. Selesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Setelah itu kita boleh gitu tuh menghadiahi untuk diri kita sendiri, kayak semacam reward gitu untuk diri kita sendiri, bahwa kita tuh mampu gitu mencapai apa yang kita inginkan selama ini gitu. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip goal setting. Moran pada tahun 1997 mengajukan prinsip goal setting yang disebutnya sebagai SMART. Penjabaran SMART yaitu buah pikiran dan bull ambition dan smart growth sebagai berikut. Jadi beberapa itu tuh disingkat ya menjadi SMART. S itu spesifik, M measurable, yang A-nya action related, yang R-nya itu realistic, dan yang terakhir T itu team based. Jadi udah lengkap ya semuanya. Itu tuh digabung menjadi satu kata yaitu SMART. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai goal setting dan live purpose. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pribadi masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.